Buktinya apa? Di Sidoarjo ini baru 5 atau 6 tahun terungkap. Di Solo pun demikian. Bukan tidak mungkin hari ini, saat ini di tempat lain berlaku yang sama, tapi belum terungkap. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Indonesia darurat pedofil. Ini sedang marak dan sangat memprihatinkan. Saya tidak mengatakan ini dilakukan oleh profesi tertentu. Hanya kebetulan yang mencuat beberapa hari terakhir ini ada 2 kasus yang sangat-sangat mengenaskan. Yang pertama di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang ustadz mencabuli anak didiknya 25 orang dengan alasan karena jauh dari istrinya. Luar biasa. Dan ini yang membuat saya miris, sudah dilakukan sejak tahun 2016. 5 tahun. Luar biasa, tanpa diketahui. Dan coba bayangkan, selama 5 tahun 25 anak ini seperti dalam neraka, dicabuli oleh guru ngajinya, tidak berani bersuara selama 5 tahun karena sudah pasti ada ancaman-ancaman. Yang kedua, yang terjadi juga sama. Seorang ustadz, guru ngaji di pesantren di Solo, Sumatera Barat. Korbannya 16 anak. Saya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa Indonesia darurat pedofil. Ini tunas-tunas muda disodomi oleh guru ngajinya dengan alasan tertentu, dan yang membuat saya miris dilakukan oleh seorang pengajar agama yang seharusnya memberikan tuntunan moral dan akhlak kepada anak didiknya. Ini bahaya. Ada beberapa hal yang saya harus kritisi. Yang pertama adalah bagaimana seorang guru ngaji yang tadi saya katakan seharusnya memberikan tuntunan dan teladan dalam perilaku sosial dan perilaku spiritual, mencontohkan tindakan biadab kepada anak didiknya. Yang kedua, pasti ada ancaman dan sifatnya dogmatis, sifatnya adalah indoktrinatif kepada anak didiknya supaya tidak melapor dengan dalih menggunakan ayat-ayat ya Allah. Ini luar biasa. Dan yang membuat saya miris adalah ini berlangsung begitu lama, bertahun-tahun, baik di Sidoarjo maupun di Solo. Ini warning keras buat semua orang tua. Dan saya pada kesempatan ini juga mewarning kepada pengasuh seluruh pesantren di Indonesia, harus waspada terhadap pengasuh-pengasuh atau pengajar-pengajar di kelas-kelas di pesantren. Hati-hati. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena dampaknya bukan masalah pidana sodomi atau pidana pencabulan semata, tapi dampaknya adalah long term, sangat jauh. Ini mempengaruhi psikologi si anak untuk selama-lamanya. Kalau dia nanti akhirnya menjadi trauma atau mungkin beruntung berkeluarga, dia akan melakukan perilaku-perilaku yang kemungkinan sama. Ini bahaya. Belum lagi kalau
tunas-tunas muda ini langsung down di tengah jalan. Dampaknya luar biasa bagi generasi muda kita. Aduh, luar biasa. Bagi saya, hukuman atau ancaman hukuman 15 tahun bagi orang-orang biadab, pedofil-pedofil ini terlalu ringan. Saya setuju ada wacana dulu mereka harus dikebiri. Ini adalah efek jera yang sangat-sangat manjur. Di samping mereka menjalani hukuman, harus ada efek jera. Kita jangan bicara tentang kemanusiaan kepada para penjahat-penjahat kemanusiaan ini. Orang-orang ini biadab, ini sudah hilang kemanusiaannya. Saya tidak mengatakan ini profesi ya, pendakwah atau ustadz atau guru ngaji, tidak. Ini berlaku untuk semua. Ini hanya kebetulan dilakukan oleh seorang guru ngaji. Harus diberikan deterrent effect yang sangat keras sehingga ini tidak terjadi lagi dan lagi. Sahabat Indonesia, kasus seperti ini, seorang ustadz mencabuli anak didiknya, kemudian ada guru ngaji kepada muridnya, baik itu di rumah, baik itu sudah banyak terjadi. Dan selama ini tidak menjerakan sama sekali. Harus ada tindakan keras, tindakan yang tegas dari negara agar orang-orang ini dihentikan dan menjadi efek yang sangat kuat sehingga orang berpikir puluhan juta kali untuk melakukan kejahatan seperti ini. Ini bukan sekedar pembunuhan, tapi pembunuhan yang berantai karena sudah dibunuh masa depan anak-anak ini. Sahabat Indonesia, dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia di berbagai daerah, Kementerian Agama di berbagai daerah untuk aware, untuk waspada dan melakukan edukasi. Jangan hanya percaya dengan mulut-mulut manis para pendakwah agama atau pengasuh pesantren, tapi harus ada evaluasi psikologis dari para pengajar ini. Saya khawatir kasus-kasus seperti di Sidoarjo dan di Solo ini terjadi di tempat lain. Buktinya apa? Di Sidoarjo ini baru 5 atau 6 tahun terungkap. Di Solo pun demikian. Bukan tidak mungkin hari ini, saat ini di tempat lain berlaku yang sama, tapi belum terungkap. Saya hanya mohon kepada aparat keamanan, dalam hal ini polisi, untuk proaktif. Orang tua harus proaktif. Pemilik pesantren atau pengasuh pesantren harus proaktif. Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama harus proaktif. Tugas sejarah kita, tugas kemanusiaan kita melindungi anak-anak kita. Mereka adalah tunas muda yang akan meneruskan arah sejarah kebangsaan Indonesia ini. Jangan sampai masa depan mereka dibunuh oleh orang jahat seperti Ustadz yang di Sidoarjo dan di Solo ini. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya prihatin. Saya prihatin. Bagi saya ini adalah darurat pedofil, darurat kejahatan pencabulan terhadap anak-anak muda, anak-anak kecil. Mereka biasanya diintimidasi, ya Allah. Saya bisa membayangkan penderitaan mereka selama tahunan mereka bersekolah di pesantren itu. Ini bukan hanya di pesantren, mungkin di sekolah yang lain juga sama, ya. Di kursus-kursus yang lain juga sama. Makanya harus mari kita waspada. Mari kita memberikan hukuman yang setimpal dan pantas kepada para penjahat-penjahat ini. Kepada pencabul, pedofil dan sebagainya, saya tetap mengusulkan harus ada gerakan nasional untuk mendorong, mengkebiri para penjahat yang merusak masa depan bangsa ini.
Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini tentang keprihatinan saya. Saya berharap mudah-mudahan ini segera terungkap, gitu ya. Apalagi di Sidoarjo ternyata bukan hanya si guru ngaji, tapi juga kakaknya si guru ngaji melakukan hal yang sama. Dan biasanya seperti di pesantren atau mungkin di proses pengajaran biasa, guru itu memegang otoritas yang tinggi. Murid-murid takut untuk melawan. Ini yang harus menjadi concern kita agar kita melindungi anak-anak kita, melindungi generasi, melindungi bibit-bibit muda bangsa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam pengingat kepada kita semua harus waspada melindungi anak-anak kita. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.